Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kesempatan kali ini, renungan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua-dua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua-dua, Alkitab menceritakan pada zaman Raja Yosafat, seorang Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Dan juga Raja Ahab, seorang Raja Israel yang menyembah berhala dan membelakangi Tuhan. Raja Ahab bertemu dan mengajak Raja Yosafat berkoalisi untuk menyerang dan merebut Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Raja Yosafat ingin meminta petunjuk dari Allah melalui perantaraan para nabi. Kemudian Raja Ahab mengundang banyak nabi, kurang lebih 400 orang. Dan Raja Ahab memulai bertanya kepada para nabi tentang perang di Ramot Gilead. Dan nabi-nabi tersebut mulai bernubuat dan bersepakat mengatakan hal-hal yang baik dan sesuai keinginan dari Raja Ahab. Karena memang nabi-nabi tersebut hanya mencari perkenanan dari Raja Ahab saja. Namun Raja Yosafat kurang yakin, maka meminta satu nabi lagi. Kemudian Raja Ahab mengatakan masih ada satu nabi lagi, namun Raja Ahab sangat membencinya. Karena selalu bernubuat tentang hal-hal yang buruk dan malapetaka yang akan menimpa Raja Ahab. Namun karena desakan dari Raja Yosafat, maka diundanglah nabi tersebut dan memerintahkan pegawai-pegawai dari Raja Ahab untuk menjemput nabi tersebut. Nabi tersebut bernama Mika. Setelah pegawai Raja Ahab bertemu dengan Nabi Mika, mereka berusaha membujuk Nabi Mika untuk mengatakan hal-hal yang baik dan yang menyenangkan untuk didengar oleh Raja Ahab. Namun di sini Nabi Mika menolak dan bersumpah hanya akan mengatakan hal yang difirmankan Allah saja kepadanya. Setelah Nabi Mika bertemu dengan Raja Ahab, mulailah Raja Ahab bertanya tentang perang di Ramot Gilead kepada Nabi Mika. Setelah Nabi Mika menubuatkan hal yang sesungguhnya, yaitu tentang kekalahan dan malapetaka yang akan menimpa Raja Ahab. Kemudian marahlah Raja Ahab dan memenjarakan Nabi Mika. Kemudian berangkatlah Raja Ahab dan Raja Yosafat berperang dengan Raja Aram. Untuk menghindari hal-hal yang buruk dan malapetaka yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, maka Raja Ahab memanipulasi dirinya dengan menyamar sebagai prajurit dan memasuki medan perang. Dan Raja Ahab ingin mengorbankan Raja Yosafat dengan menyuruh Raja Yosafat memakai baju kebesaran raja. Maka di dalam perang, Raja Yosafatlah yang dikira sebagai Raja Israel dan diincar oleh pasukan kereta terbaik dari Raja Aram. Namun karena Raja Yosafat merupakan raja yang takut akan Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Raja Yosafat. Setelah pasukan mengetahui bahwa Raja Yosafat bukanlah Raja Israel, kemudian mereka meninggalkan Raja Yosafat. Kemudian pasukan Raja Aram melepaskan anak panah secara sembarangan dan mengenai Raja Ahab. Dan kemudian matilah Raja Ahab sesuai apa yang sudah difirmankan Tuhan sebelumnya. Ya, baik Bapak Ibu, kisah tentang nabi-nabi palsu yang hanya menginginkan perkenanan dari rajanya, ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ya. Mungkin dalam pekerjaan, atasan kita atau bos kita menginginkan kita melakukan sesuatu yang hal itu mungkin bertentangan dengan hati nurani kita atau bertentangan dengan moral-moral yang ada di firman Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memilih jalan yang sama dengan 400 nabi palsu itu dengan mengerjakan apa saja yang diinginkan oleh atasan kita untuk menyenangkan hatinya? Ataukah kita memilih jalan yang dipilih oleh Nabi Mika dengan menolaknya? Tentunya setiap pilihan ini memiliki konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi biarlah pertanyaan ini kita renungkan bersama dan kita memilih dengan jawaban kita masing-masing. Demikian renungan kali ini. Shalom, Tuhan memberkati.